Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan kembali untuk membahas lanjutan ya video berkaitan dengan program Matching Fund Kedirikan. Nah, sekarang kita akan mulai bahas bagaimana sih struktur proposal ya. Gimana cara kita membuat proposalnya agar peluang untuk diterima itu besar. Nah, ini saya tulis ya berdasarkan pengalaman yang telah saya ikuti, kemudian berdasarkan um, hasil dari para reviewer. Nah, karena kan kemarin kebetulan proposal saya dinyatakan diterima dengan beberapa perbaikan. Nah, dari hasil perbaikan itu nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman semua apa sih sebenarnya yang ingin diminta oleh reviewer ya. Oke. Nah, untuk proposal matching fund ini strukturnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Yang pertama tentu ada halaman judul atau covernya, kemudian halaman identifikasi dan pengesahan. Halaman identifikasi dan pengesahan ini sebenarnya ada di lampiran pertama, tapi nanti akan saya tunjukkan contoh yang saya miliki. Kemudian daftar isi, ada ringkasan eksekutifnya, ini maksimum 1 halaman. Ini berisi gambaran secara umum ya tentang proposal kita. Jadi dari membaca ringkasan eksekutifnya si pembaca itu sudah punya gambaran proposal kita seperti apa. Kemudian latar belakang ya, latar belakang. Di sini dijelaskan Bapak Ibu harus tulis nih sebagaimana pentingnya kegiatan yang dilakukan. Apakah kira-kira bisa menyelesaikan permasalahannya Dudi? Ya, atau permasalahan masyarakat, dan kira-kira apa manfaatnya untuk perguruan tinggi terutama dalam hal mendukung terlaksananya program MBKM. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan contohnya ya. Kemudian tujuan. Tujuan ini ya sampaikan apa yang akan dicapai dalam kegiatan yang diusulkan. Kemudian ada roadmap dan desain program. Di sini dijelaskan tahapan kegiatan yang kita sudah laksanakan. Pada video sebelumnya kan saya sudah mengatakan bahwa sebaiknya sebelum kita mengikuti program Matching Fund, itu sebaiknya sudah ada kegiatan atau bentuk kerjasama yang sudah dilakukan dengan mitra. Itu poinnya menurut saya lebih baik ya dibanding jika kita baru memulai. Jadi sebaiknya sudah ada kerjasama yang sudah terjalin dengan mitra kita itu. Nah, kemudian di sini juga kita perlu uraikan bagaimana rencana hilirisasi atau komersialisasi dari produk-produk yang dihasilkan. Ya, seperti saya uraikan media-media pembelajaran, website-website pembelajaran yang dihasilkan, LMS yang dihasilkan itu akan seperti apa nantinya ke depan. Gimana proses komersialisasinya. Ya. Kemudian rencana adopsi iptek dari perguruan tinggi untuk kerjasama penelitian yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat atau DUDI. Nah, gimana nih? Ini juga diuraikan bagaimana dosen dari perguruan tinggi pengetahuannya itu kemudian bisa diadopsi oleh mitra. Ya, bisa diadopsi oleh mitra. Misalnya melalui pelatihan atau seperti apa. Jadi seperti kami kemarin itu ada pelatihan dan pendampingannya. Pelatihannya kurang lebih sekitar 7 hari dan pendampingannya cukup lama via daring. Itu di situ kita tujuannya gimana supaya mitra kita itu dan masyarakat luas serta mahasiswa yang terlibat itu bisa menerima, bisa mengadopsi ilmu pengetahuan. Seperti itu. Dan juga kita kemarin pelatihannya juga ada beberapa dari webinarnya ya, dari institusi lain, pakar lain. Nah, itu supaya menguatkan gitu ya, menguatkan. Kemudian gimana rencana bisnis untuk startup yang dibangun oleh perguruan tinggi mahasiswa. Jadi apa di sini juga kita uraikan apa kira-kira rencana bisnis kita perguruan tinggi dengan mitra kita. Misalnya saya kemarin diharapkan akan terbentuk sebuah kerjasama yang terus berlanjut
Jadi kita semacam mau bentuk apa ya? Semacam pusat ya, pusat pengembangan media pembelajaran, kolaborasi dan nanti itu akan mendukung mahasiswa ataupun alumni nantinya. Nah, bisa juga di sini kita bangun bisnis sendiri ya, startup sendiri. Jadi semacam bangun misalnya usaha atau lembaga yang bisa membuat media pembelajaran, nah nanti bisa dijual atau digunakan ke depannya dan sebagainya. Jadi startup atau edupreneur lah ya istilahnya. Kemudian rencana bisnis untuk penguatan pembentukan research center. Ini sebenarnya kalau kami research centernya sekaligus jadi startupnya. Research centernya dalam hal proses penelitian pengembangan produk, kemudian di situ juga nanti ada startupnya, ya, ada startupnya. Kemudian studi kelayakan untuk pembukaan program studi baru, program sarjana dengan bidang keilmuan yang spesifik Dodi yang dibangun bersama Dodi. Nah, oke. Kemudian metode pelaksanaan dan programnya. Metode pelaksanaannya pada bagian ini kita uraikan secara rinci bagaimana metode tahapan pelaksanaan kegiatan dan apa peran masing-masing pelaksananya. Peran dari tim insan dikti atau dosennya seperti apa, peran mitranya seperti apa, kemudian mahasiswa posisi atau perannya seperti apa. Ya, jadi kita uraikan di sini. Jadi dosen, mahasiswa, dan mitra, posisi dalam timnya, kemudian uraian tugasnya seperti apa. Kemudian penerima manfaat. Jadi sebutkan siapa-siapa saja yang penerima manfaat, kemudian jelaskan manfaat yang diterima seperti apa misalnya ya. Jadi di sini dijelaskan saja. Jelaskan siapa, misalnya guru, berapa guru, dosen, berapa dosen, mahasiswa berapa, seperti itu. Nah, kemudian luaran dan kontribusi terhadap 8 IKU. Nah, di sini pada bagian ini dijelaskan luaran. Luarannya itu bisa dalam bentuk hak cipta terhadap produk, ya, bisa dalam bentuk paten atau dan lain sebagainya. Jurnal juga termasuk jenis luaran ya. Jurnalnya, jurnal nasional, jurnal internasional, terindeks, terakreditasi dan lain sebagainya. Kemudian target pencapaian luarannya Bapak Ibu tuliskan. Misalnya kegiatannya selesai bulan 12, targetnya apa? Kalau misalnya jurnal, berarti jurnal nasional misalnya targetnya adalah publish, diterbitkan. Atau kalau jurnal internasional, statusnya misalnya accepted atau submitted. Atau misalnya HKI, statusnya di akhir itu misalnya adalah accepted atau submitted. Nah, itu Bapak Ibu silakan tuliskan di target pencapaian luaran. Jadi kita targetkan dari kegiatannya selesai tanggal 15 Desember itu minimal apa gitu targetnya, seperti itu. Kemudian indikator kinerja utama. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 8 indikator kinerja utama. Itu tidak semuanya kita ambil ya. Tapi bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu sanggup dan waktunya cukup bisa semuanya. Tapi tergantung kegiatan kita dan waktu kita. Baseline-nya itu apa ya istilahnya ya? Misalnya kita ambil titik poin dasar di mana? Ya, kita ambil dasarnya dari mana? Misalnya kalau jumlah dosen yang beraktivitas di luar kampus, baseline-nya yang kita ambil patokan itu seberapa banyak sekarang. Nah, dengan kegiatan kita ini apakah ada peningkatan? Nah, seberapa banyak? Nah, seperti itu ya. Kemudian ada rencana anggaran biaya. Di sini sebenarnya RAB ini akan saya uraikan tersendiri ya, ada waktu tersendiri video khusus untuk membahas tentang RAB ini karena cukup panjang prosesnya. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan
menjelaskan sekilas Bapak Ibu gimana sih contoh proposal yang telah kami perbaiki dan ini dinyatakan alhamdulillah diterima. Jadi ini judulnya, kami fokus dalam pengembangan media pembelajaran. Jadi penelitiannya itu buat bahan ajar, habis itu kita berikan pelatihan dan pendampingan kepada mitra dan guru serta masyarakat luas. Ini adalah tim pengusulnya. Tim pengusulnya itu boleh Bapak Ibu ambil dari instansi yang sama dengan Bapak Ibu, boleh juga dari luar. Kebetulan saya ambil 2 dosen dari kampus luar ya. Maksud saya kampus eksternal.